Halo, siang-siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat investor, sobat Idea Channel, semuanya yang sudah bergabung di Break Time kali ini. Terima kasih banyak. Kembali kita gabung di Break Time ya, episode pekan ini. Nah, ini udah lumayan banyak yang join nih. Thank you banget. Oke, ada yang bilang kebakaran apa portonya pada merah. Anyway, gimana yang masih puasa? Semangat terus ya. Baru jam 12, masih kurang lebih 6 jam kurang lagi ya untuk ke maghrib. Dan mungkin yang teman-teman yang juga sekarang lagi makan siang, monggo sambil dinikmati makan siangnya, yang sambil ngopi tapi tetap pantengin live IG-nya Idea Channel, silakan. Dan kali ini kita di Break Time juga pastinya akan bahas satu tema yang menarik ya. Kemarin-kemarin mungkin yang juga stay tune terus, beberapa tema udah kita bawain dengan rekan-rekan saya juga gitu ya, dengan Clara, Mangi, Prisa gitu. Dan kali ini ditemani sama Fajar ya. Pasti banyak nih yang masih nyari-nyari mana Clara. Nanti ya ada gilirannya lagi untuk Clara bisa nemenin teman-teman di live IG kali ini. Nah, kali ini kita suaranya agak kecil. Oke, suaranya agak kecil, ada yang bilang. Oke, saya akan pegang gini aja kali ya. Gimana? Suaranya masih agak kecil kah? Atau sudah lumayan terdengar? Oke, nanti kalau suaranya kecil boleh ya di komen lagi kalau suaranya agak kecil, biar lebih enak lagi. Gimana kalau sekarang? Boleh di info nggak teman-teman? Suaranya udah aman nggak? Semoga udah aman ya, udah lebih oke ya. Oke, kali ini kita aman. Thank you The Zikri. Nah, The Zikri udah ngasih info nih aman. Andelus 01 juga udah. Oke, thank you. Masih kecil mungkin bisa dibesarin aja volumenya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas satu tema yang tentunya menarik. Tips kelola keuangan. Tips keuangan cerdas selama Ramadan. Nah, teman-teman nih, mungkin kita tahu ya, di Ramadan kali ini kan sebetulnya tujuannya sangat mulia sekali untuk kita bisa menahan hawa nafsu gitu ya, apapun itu, baik makan, minum, dan juga bahkan nafsu untuk mengeluarkan alokasi uang kita, manajemen keuangan kita. Jangan sampai Ramadan justru malah jadi boros ya. Nah, ini malah nggak sesuai sama tujuannya. Lantas gimana sih caranya untuk bisa mengelola keuangan dengan cerdas dan juga akhirnya nggak, apa bahasanya ya, nggak boncos gitu ya, selama Ramadan justru membengkak, pengeluaran malah lebih besar untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin aja nggak prioritas nih, jangan-jangan. Nah, untuk bisa ngebahas itu, nanti saya akan undang narasumbernya untuk bisa bergabung. Tapi teman-teman dari sekarang boleh aja siapin pertanyaan kalau mau tanya gitu ya, soal financial planning atau financial management. Untuk investasi juga mungkin bisa ditanyain gimana sih cara kelola investasi dengan pemasukan kita yang ada dalam sehari-hari, boleh aja, ataupun selama Ramadan apakah ada bedanya atau enggak, silakan aja nanti. Nah, ini saya sambil lihat-lihat juga nih, ada komen-komen yang udah masuk. Cika Ladika Pratama, boncos malah sampai minus. Waduh, harus hati-hati nih, harus lebih bijak lagi nih seperti yang lola keuangannya. Kemudian ada siapa lagi? Ada yang banyak komennya tentang saham ya. Saya yakin memang teman-teman ini investor aktif yang tiap hari memang merhatiin gimana gerak market, gimana laju IHSG. Tapi semoga saham-sahamnya juga tetap sesuai dengan kalkulasi, sesuai dengan horizonnya. Mungkin jangan panik, dilihat lagi gimana kemudian perkembangan harganya, ada sentimen apa. Nah, tapi kali ini sayang sekali kita nggak ngomongin terlalu banyak tentang saham ya, ataupun market, kita mau ngomongin soal financial management. Nah, kali ini kita akan bareng live Instagram kita dengan Chief Henry Januar, Financial Planner Expert. Yang mau nanya-nanya, monggo aja, mau soal pengelola keuangan yang paling dasar kayak, atau yang mungkin advance, terserah, boleh aja. Nanti tinggal di komen aja, nanti saya bantu tanyakan. Nah, ini kita coba sambungkan ya dengan Chief Henry. Oke, kita coba lagi kita coba konekin Chief Henry. Lagi diajak teman-temannya boleh untuk gabung. Nah, ini dia udah gabung, Chief Henry Januar. Selamat siang, Chief. Selamat siang Mas Fajar, apa kabar? Alhamdulillah. Chief Henry gimana kabarnya? Baik? Sehat? Luar biasa baik. Sehat dong? Ramadannya gimana nih, Chief? Lancar ya?
Insya Allah lancar. Sampai hari ini belum ada putusnya ya. Lancar terus meskipun kerjaan segala macam tetap padat ya, Cip ya. Wah, ini justru lucu ya. Lebaran tahun ini malah permintaan justru makin tinggi ya untuk konsultasi. Nggak tahu kenapa ya. Oh, permintaan makin tinggi konsultasi. Mungkin nih ada hal-hal yang belum masuk ekspektasi atau di luar ekspektasi kali ya dari klien-kliennya Chief ya. Makanya konsultasi makin ramai. Iya, biasanya kan kalau yang sudah-sudah kan mungkin pengalamannya udah biasa gitu ya. Kali ini kan pengalaman pandeminya luar biasa gitu ya. Dan belum pernah dialami kali. Jadi praktisinya sama pelakunya sama yang penikmatnya sama-sama punya pengalaman baru gitu. Jadi ya belajar untuk inilah, menerima keadaan sambil belajar. Sama-sama adaptasi lagi, belajar lagi, tapi tentunya financial expert kayak Chief Henry ini pastinya udah ada jawabannya nih, udah ada solusi-solusi untuk klien-klien yang bertanya. Anyway, Chief Henry terima kasih banyak loh udah bergabung siang hari ini. Nah, kali ini kita mau ngomongin tips keuangan cerdas sepanjang Ramadan nih, Chief. Boleh ya berbagi ya sama teman-teman IDX Channel ya, Chief ya? Boleh dong, dengan senang hati. Oke. Anyway, mungkin buat teman-teman yang juga mungkin baru tahu financial management, financial planning, Chief. Ini boleh nggak sih kita ke basic dulu nih sebelum kita ngelihat problematika Ramadan, sebelum Idul Fitri, soal keuangan. Nah, tapi sebetulnya basicnya sendiri untuk financial management kayak gimana sih, Chief? Sebenarnya tuh intinya kan gini ya, kita itu begitu punya pendapatan harus tahu bagaimana mengelola uangnya, kan intinya itu aja. Jadi prinsip-prinsip keuangan itu datangnya dari dasar-dasar bagaimana cara kita melakukan teknik pengelolaan. Karena pengeluaran yang baik itu kalau kita bisa tata dari awal dan itu ada seninya kayak kungfu gitu. Jadi kalau kita salah jurus gitu ya, udah salah jurus udah ke belakangnya udah mati deh itu kena sama lawan. Jadi perencanaan keuangan itu sebenarnya ada pola dasar yang harusnya diikuti dulu sama teman-teman yang mau belajar atau minimal mengetahui. Nah, pola ini yang menjadi dasar landasan buat teman-teman untuk escape dari semua kondisi termasuk kondisi-kondisi kayak hari ini. Nah, itu yang disebut dengan namanya dasar-dasar perencanaan keuangan. Itu yang kita sering sebut di dalam berbagai literasi ya. Kita kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya supaya ini minimal basicnya punya dulu gitu. Nah, basic ini kalau teman-teman sudah punya aman gitu. Nah, ini yang kita biasa dengung-dengungkan, Mas Fajar. Oke, jadi akhirnya gimana cara mengelola pemasukan tadi ya ketika memang sudah punya pemasukan. Nah, lantas ada nggak sih, Chief, pola yang paling standar atau formula yang paling standar untuk mengelola pengeluaran kita pribadi dan juga pemasukan kita tadi? Ada. Yang syarat pertama harus punya pendapatan. Kalau nggak punya pendapatan, mau dikelola kan gitu ya. Jadi syarat pertamanya punya pendapatan. Jadi buat teman-teman yang misalnya pendapatannya juga minim atau segala macam, yang penting ada dulu. Itu syarat utama. Tanpa adanya pendapatan, maka pengelolaan keuangan akan menjadi lebih rumit gitu ya. Nah, yang kedua, basic pengeluaran itu dijaga. Hanya ada 5 langkah sederhana kok, Mas Fajar. Yang pertama, itu harus ingat sosialnya dulu. Entah zakat, perpuluhan, derma, dan lain sebagainya. Itu standar. Bukan kata Henry, tapi itu kata dunia internasional. Yang kedua, kalau ada hutang, didahulukan pembayaran. Apapun strategi dari pemerintah melakukan kegiatan relaksasi, rescheduling, tapi yang namanya hutang itu harus dibayar dulu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ingat proteksi. Proteksi itu bukan asuransi saja. Proteksi itu maksudnya bagaimana kita mau menjaga dana kita supaya aman di masa yang lebih panjang ataupun jangka pendek gitu ya. Karena ada tujuan-tujuan tertentu yang kita nggak sangka ada risiko terjadi. Seperti kayak gini nih, dana darurat dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya lagi investasi gitu ya. Dia juga harus ada, itu basic. Nah, setelah itu terpenuhi, baru sisanya dibagi 2 untuk biaya hidup dan biaya lainnya. Atau kalau di tempatku sebutannya tuh need and wants. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan pengeluarannya, baru ada syarat ketiga. Harus tercipta surplus setiap bulan. Itu yang namanya basic keuangan. Oke, jadi di ujungnya harus tercipta surplus. Tadi ada Chief yang komen, ini boncos, sudah bukan boncos lagi, minus malah. Waduh, ini berarti ada alokasi-alokasi yang mungkin salah. Apa ada persentasenya juga, Chief, untuk poin-poin tadi, investasi berapa, ini berapa?
Ada. Jadi kalau misalnya yang pertama zakat atau segala macam itu setiap agamanya beda-beda ya. Ada yang zakat 2,5% per puluhan tuh bisa 10% derma dan lain sebagainya. Itu sudah di situ kita nggak akan berdebat. Tapi dari pendapatan itu kalau kita hutang itu semua rata-rata itu 35%. Jadi dari pendapatan dialokasikan untuk pembayaran hutang 35%. Pertanyaannya begini, kalau nggak punya hutang gimana? Diamin dulu, jangan diapa-apain. Pokoknya 35% ada di sana. Oke. Gitu. Jadi kalau nggak punya hutang clean. Nah ini yang membuat kita kaya tuh karena kita nggak punya hutang. Karena kita punya ekstra saving untuk dana darurat itu 35%. Nah terus untuk proteksi itu minimal 10% dari setiap pendapatan yang masuk. Gitu. Oke. Untuk investasi minimal 10% dari setiap dana yang masuk. Dan untuk biaya lain-lain maksimal 45%. Ini yang repot. Gitu. Nah, ini yang repot. Yang dibilang boncos itu kita mau tanya, boncosnya kan pasti yang 45% ini. Atau Gitu. jangan-jangan iya ya itu terlalu banyak di 45%-nya tadi, atau justru kebalik ya Chief, jangan investasi atau menabung ditaruhnya di paling belakang kali sisanya, jadi nggak punya juga nanti. Betul, kalau dalam kata-kataku tuh waktu kemarin aku lagi sosialisasi bareng teman-teman dari OJK suka bilang begini, jangan sampai masa depan kita terjadi gara-gara apa yang kita sisakan hari ini. Gitu, maksudnya gini, kalau yang disisakan hari ininya mungkin 1 juta sih enak-enak aja, masa depannya berarti bagus ya. Tapi kalau cuma sisa hari ini cuma 10.000, masa depan gara-gara 10.000 gitu. Jadi itu teorinya gitu Mas Fajar. Jadi sesederhana itu. Itu yang disebut dengan namanya surplus gitu. Harus bersisa. Oke, jadi kalau udah nggak surplus aja atau jangan-jangan apa ya namanya, kalau kita nggak punya surplus berarti udah bisa dipastiin ada yang salah alokasinya Chief ya? Gini, kalau kita nggak punya surplus bukan ada yang salah, tapi ada banyak faktor. Mungkin pendapatan kita kurang gitu ya, atau biaya hidupnya meningkat gitu ya, atau nah itu harus diteliti tuh Mas Fajar, karena kita nggak bisa ngomong generalisasi salah atau benar gitu. Mungkin kalau pembicara lain bilang ada yang salah, kalau saya nggak mau lah, saya lebih terbuka. Ada sesuatu yang harus kita lakukan itu yang tepatnya. Jadi kalau bisa kadang-kadang gimana mau dilakukan, udah boncos terus sekarang pendapatan kurang kan gitu ya. Banyak. Yang pertama biasa kalau aku suka kasih tahu tuh, yuk kita mulai atur strategi, menurunkan ekspektasi gitu. Yang biasanya pergi ke mall gitu ya, kurangi. Yang biasanya suka ngebakar-bakar uang ke luar-luar, kan lagi bulan lebaran nih, kurangi gitu ibaratnya gitu ya. Jadi itu harus direview. Makanya syarat utama dalam melakukan pengamatan keuangan adalah mudah dicatat. Itu dulu. Itu PR paling susah tuh. Oh iya betul. Jadi dicatat dulu, diamati lagi. Jadi tadi Chief Henry bilang nggak bisa dibilang salah atau benar, kita balikin lagi ke masing-masing kondisi keuangannya ya tiap orang ya Chief. Betul, karena masing-masing punya tipikal yang berbeda-beda. Udah kayak fingerprint ya. Jadi sidik jari itu punya catatan sendiri-sendiri. Nah, setiap orang tuh punya cerita sendiri-sendiri, dan cerita itu harus dibongkar pelan-pelan. Tapi urutin sesuai dengan yang tadi, Mas Fajar. Gitu. Oke, nanti formulanya kelihatan tuh kok, teman-teman. Kalau udah kelihatan gitu pasti kelihatan. Oh, saya kebanyakan di sini nih, gitu. Kelihatan kok. Oke, siap tuh teman-teman. Tadi boleh dicatat juga tuh formulanya, urutan-urutannya, berapa persennya dari alokasi-alokasi dari masing-masing pemasukan. Nah, tadi Chief juga sempat nyinggung tuh Chief, yang biasa ke mall dikurangin gitu ya, kemudian yang biasa beli-beli sesuatu dikurangin. Nah, momentum pandemi sebetulnya harusnya kita bisa jadi lebih hemat nggak sih dalam tanda kutip, atau jangan-jangan gara-gara pandemi kita jadi bisa beli macem-macem meskipun dari rumah nih? Nah, kalau ini sih ngaku dosa sambil belajar gitu ya, ngaku dosa. Ibarat perencana keuangan aja bisa pun salah gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut yang menyaksikan ini, itu nggak perlu takut, kita aja bisa salah gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau aku bilang waktu pertama kali bulan Maret tahun lalu, musuhnya kita semua, bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia itu pandemi, itu betul. Cuman kita ada perubahan pergeseran pemikiran gini. Waktu terjadi pandemi kan orang takut keluar Mas Fajar, betul ya? Begitu orang takut keluar, apa sih yang mereka lakukan? Mencari informasi semua melalui gadget.
Akhirnya semua informasi berita dan apapun gadget itu menjadi satu-satunya teman kita untuk mengakses dunia luar. Nah, pebisnis nih pintar. Mereka merubah strateginya, masukin ke gadget. Udah kayak hipnotis deh kita. Perencana keuangan juga begitu ngelihat gadget, nggak punya akun digital kan, sekarang mengaktifkan akun digital. Bank-bank semua mengaktifkan yang namanya mobile banking, limit dinaikin, semua segala macam. Pada satu titik, aku pernah terjebak pada satu teori perbelanjaan, di mana bulan itu belum nyampe setengah bulan, udah ngeluarin 10 juta lebih. Langsung kaget. Wow. Iya, aku bilang ini beli apa aja ya gitu. Karena nggak bisa keluar. Akhirnya kita riset, biasa teman-teman. Karena tadi dicatat kita riset, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya terjadi pola perpindahan. Nah, kalau mau dibilang yang namanya pandemi ini sebenarnya memberikan kita peluang untuk mendapatkan pendapatan lebih. Sebenarnya loh. Iya. Iya. Serius Sebenarnya serius. Jadi gini, agak sedikit kayak berbeda pendapat gitu ya sama pembicara lain. Karena gini, ini contoh yang relevan banget. Kan ini bulan puasa ya. Biasanya akan keluar bagi teman-teman tuh THR ya. Ya. Kira-kira 2 minggu lagi nih. Kira-kira pertanyaanku sederhana, THR sebelum pandemi dipakai buat apa sih? Kan gitu ya. Sebelum pandemi, oke. Mungkin belanja atau beli kebutuhan lebaran ya banyak. Iya, bukan cuma THR-nya belum dapat aja kita udah beli sirup banyak-banyak kan gitu. Nah, tapi kan tahun ini pemerintah membantu kita mengeluarkan kebijakan untuk tidak spending, gitu ya. Membantu kita untuk menjaga kita tidak spending, yaitu tidak ada mudik. Gitu. Pandemi ini menutup banyak sekali kondisi-kondisi di luar sana seperti kayak bioskop, perhotelan yang kena dampak paling gede, perusahaan retail dan lain sebagainya. Artinya kan untuk kita spending itu terbatas. Nah, pertanyaannya gini, kalau memang spending kita keluar terbatas, teman-teman kalau misalnya masih kurang juga, tanya, kemana itu duit yang tadinya mestinya keluar jadi nggak keluar tuh kemana? Gitu aja. Itu klienku digituin, terus dia bilang, nggak percaya, oh gini aja, sekarang dulu kan sering golf. Sekarang golf aja jadi jarang gitu ya. Duit golf kemana? Baru dia kaget, oh iya beli sepatu, ya beli itu. Jadi sebenarnya ada shifting spending. Cuman orang nggak paham. Nah, shifting spending ini yang coba dicari deh. Pasti ketemu. Minimal teman-teman pasti merasakan karena ya dunia ekspedisi digital sekarang naik 627%. Kebayang dong. Ekspedisi setiap hari ada. Iya. Satpam rumah bisa nanya, Pak, rumahnya nggak kedatangan itu lagi tuh. Paket Iya. Oke, jadi akhirnya memang harus harus jujur juga sama diri sendiri dari shifting tadi. Jangan-jangan lebih banyak yang kita keluarin ya, Chief. Makanya dicatat itu penting ya, Chief. Betul, karena memang teori pembukuan itu merupakan kunci dari semua permasalahan keuangan. Jadi salah satu tugas kita adalah memberitahukan ke teman-teman atau ke klien gitu ya, apa sih yang kita butuhkan? Pertama, catatan keuangannya mereka. Kalau mereka nggak bisa nyatat, kita nggak bisa bantu. Sulit rasanya karena apa? Karena semua pola itu akan muncul di situ. Kayak nggak bisa tracking polanya ya berarti ya. Oke, by the way, Chief, aku mau ngingetin juga nih buat teman-teman IDEX Channel, boleh aja mau tanya langsung di komennya, nanti kita bahas juga nih sama Chief Henry. Mungkin ada permasalahan-permasalahan personal yang masih bisa di-share atau mau ditanyain, silakan aja, monggo aja. Oke, Chief, kita lanjut lagi. Jadi tadi udah beberapa hal tuh yang aku noted juga dan teman-teman atau sobat investor IDEX Channel juga udah dicatat. Nah, kemudian dari kondisi pandemi tadi, yang bahkan tadi Chief bilang bisa jadi source tambahan pendapatan juga nih bagi teman-teman. Tapi kalau kita balik lagi ke pengelolaan keuangannya di Ramadan kali ini, kita tahu kan ya tadi Chief, aku udah buka gini nih. Ramadan kan tujuannya mengelola hawa nafsu gitu ya, mau makan, minum, belanja segala macam. Tapi seringkali kita malah jadi lebih boros nih Chief. Ini sebenarnya biasanya titik yang harus kita benahi di mananya sih Chief? Ada nggak sih yang memang kayaknya ini nih yang harus kita lihat lagi, ini harus dicek lagi, seperti apa Chief?
Jadi gini, ini buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman nggak usah merasa bersalah karena sebagian besar memang ini sudah terjadi gitu ya. Karena hidup di negara seperti kayak Indonesia, negara berkembang itu teori spending memang tinggi. Udah negara berkembang emang udah ditakdirkan seperti itulah pokoknya negara dengan teori spending paling tinggi. Kalau nggak negara orang tuh nggak mungkin naruh investasi di Indonesia. Sebenarnya pola itu tinggal teman-teman lihat dari need and wants ya. Nah, kalau di teori kita, yang paling benar bukan need and want. Need over wants sebenarnya. Need itu harus di atas keinginan. Jadi kebutuhan itu harus didahulukan di atas keinginan. Jadi kalau teman-teman mau spending, begitu punya catatan, lihat deh, mana sih sebenarnya yang saya spending buat kebutuhan, mana yang buat keinginan gitu. Kadang-kadang kita cuma pingin-pingin doang gitu ya. Ada bahasa soalnya lebih baik kita kalau kemana-mana belanja terus nyesel daripada nggak belanja kan gitu tuh. Sekarang jangan dipakai dulu deh tuh. Sementara jangan dipakai dulu deh. Kondisinya lagi nggak nyaman gitu. Nah jadi sekarang bukan need and wants tapi need over wants gitu. Jadi kebutuhan harus didahulukan ketimbang keinginan. Nah begitu ada kebutuhan Mas Fajar, teman-teman tanya, is this urgent and is this important? Gitu. Kalau terpenuhi dua-duanya baru diambil. Tapi kalau tidak terpenuhi dua-duanya urgent and important, jangan diambil sama sekali. Karena itu bisa di-delay. Itu namanya strategy cost of delay. Jadi bisa kita tunda sebenarnya. Contoh, saya nih di rumah aja. Apakah saya sering keluar? Juga enggak. Apakah saya harus membeli baju baru demi penampilan? Belum tentu juga. Kadang-kadang saya pakai baju yang mungkin 2 tahun lalu nggak pernah saya pakai, lagi sekarang saya pakai, kelihatan seperti baru. Yuk, itu yang didahulukan. Walaupun saya sedang butuh baju baru, gitu. Jadi, bisa mendelay sesuatu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka dana darurat kita yang sudah semakin darurat ini bisa terselamatkan, gitu. Gitu, Mas Fajar. Oke, jadi tadi dilihat lagi ya akhirnya. Dan dua indikator tadi ya, urgent dan juga important ya, Chief ya? Iya, jadi need over wants, bukan need and wants, beda. Jadi need over wants. Harus mendahulukan kebutuhan ya, di atas keinginan. Nah, di kebutuhan itu ada 2 indikator, urgent and important. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau cuma salah satu, mendingan di-delay. Gitu. Kalau ada indikator ketiganya, Chief, diskon gede-gedean. Nah, itu wants namanya. Itu udah wants kan namanya. Kita kalau beli online gitu segala macam, sekarang kayak tadi Chief bilang gitu ya, digital semua segala macam bahkan udah dipermudah. Nah, ada promo-promo yang akhirnya bikin orang jadi orang nggak sadar tuh akhirnya jadi wants atau jadi ini sebenarnya, Chief. Iya. Apa harus balikin lagi ke indikator tadi ya? Betul. Jadi ini contoh aja ya. Kita setiap bulan itu nggak mungkin nggak beli beras kan. Betul ya? Iya. Nah, betul. Beras itu sebuah kebutuhan, gitu ya. Cuman tiba-tiba berasnya ada diskon ongkos delivery daripada kita keluar. Itu diambil boleh. Misalnya, ini baru terjadi kemarin nih. Tiba-tiba di awal Ramadan, saya menghitung kebutuhan. Saya tuh kalau sebulan di rumah tuh kurang lebih sekitar 15 kilogram gitu ya. Kalau saya mesti pergi keluar ke supermarket gitu ya, saya ngitung. Kalau saya ke supermarket, walaupun itu buka, begitu saya pulang, belanjanya sih benar kebutuhan beras, tapi pulang karena ngajak anak itu mainan, permen, kan ngikut. Kan gitu ya. Nah, saya ngitung daripada saya pergi, ini ada gratis ongkir dan ada iklannya juga kan ya, biarkan yang berat-berat dikasih ke ibu-ibu. Kan gitu iklannya tuh di digital tuh ya. Saya manfaatkan itu. Daripada saya keluar pergi, ngabisin duit bensin 20.000 pulang pergi ke supermarket, plus ongkos tak terduga anak ngerengek, mendingan saya habisin 10.000 barang itu diantar ke rumah. Irit kan? Itu diskon di dalam needs. Boleh. Oh, oke. Nah, kalau gitu justru jadi benefit justru jatuhnya ya? Iya. Buat jadi, kita ya? Iya, jadi duit yang tadinya kita mesti spending di bensin, duit yang di mana, kita bisa berhemat. Nah, penghematan ini bisa kita pakai untuk ngebantu si supir ekspedisi yang nganterin ke rumah kita, ngasih tips lah ke dia, nih Pak lebih besar sedikit, dia happy, kita hemat, dia juga dapat lebih gitu. Gitu. Wah, ini pelajaran banget nih. Jadi apa-apa yang tadi ada free ongkir gitu ataupun diskon, kita harus gunakannya lagi-lagi ke needs ya, Chief ya. Pasti bisa kok. Tapi jangan dijadikan alasan, mumpung lagi diskon. Itu juga saya pernah soalnya, pernah kejadian. Lagi-lagi hal itu bisa menyerang semuanya, itu masuk financial planner. Termasuk, kita juga manusia soalnya.
Oke, tadi belanja-belanja, oke prioritasnya jadi harus dicatat lagi segala macem. Kemudian soal dana darurat sih, Chief. Ini kita kan kondisinya tadi Chief bilang ini juga kita di tengah pandemi Ya, darurat, ya lebih dari darurat lah bisa kita bilang. Nah, porsi dana darurat kalau kalau secara apa namanya general itu harusnya kita alokasin berapa besar sih, Chief? Dan satu lagi, boleh nggak akhirnya dana darurat kita pakai ketika mungkin pengeluaran kita udah sangat besar dan rekening di dana darurat itulah yang satu-satu yang bisa kita pakai. oke. Keren. Jadi gini, dana darurat itu standarnya sebenarnya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi dihitung pengeluaran bulanan rata-rata terbesar berapa, kita harus punya dana liquid dalam bentuk dana liquid itu 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan itu. Misalnya pengeluaran kita rata-rata sebulan tuh 10 juta gitu ya. Jangan ngambil yang terkecil. Percuma ngambil pengeluaran yang rata-rata terbesar gitu ya. 10 juta. Nah, kita 3 sampai 6 kali itu harus darurat. Kapan 3 kalau dia masih single, masih jomblo? Kapan 6 kalau dia sudah berkeluarga? Pertanyaan yang kedua, boleh nggak dipakai? Nggak ada yang ngelarang, boleh dipakai. Tapi dikembalikan lagi kalau ada income lebih gitu. Oh, Digantikan. oke. Karena gini, namanya dana darurat, dana yang dipakai hanya apabila terjadi kedaruratan. Terus dia bilang begini, iya ini pandeminya udah setahun lebih dari 6 bulan, gitu, apa darurat semua. Nah itu Iya. dia, kita harus berusaha, namanya juga manusia, sistemnya tuh income-nya harus dicari. Jadi supaya dana Hmm. darurat itu tetap ada. Nggak bisa, Chief, berarti pengeluarannya ditekan. Karena gini, saya pernah nulis nih, Mas Fajar, di Instagram saya, bahwa Hmm. orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengerti apa masa depan dari pengeluarannya. Gitu, bukan dari Hmm. pendapatannya, salah. Pendapatan sih pasti ngalir. Kalau dia bisa jaga pengeluaran dan dia bisa tahu ekspektasi biaya dan dia atur di sana, itu bisa jadi orang sukses dan kaya. Nah, jadi kalau dia punya Hmm. darurat dipakai, boleh nggak? Boleh. Silahkan. Boleh. Nggak bisa diganti. Boleh sementara. Tapi balikin kembali ke dana darurat. Karena itu yang menolong kita justru nanti sampai hari tua, ya. Itu adalah dana darurat itu sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi boleh dipakai atau enggak boleh asal Mm-mm. dibalikin lagi atau berarti dari awal kita nyediain dana darurat komitmennya udah harus dibentuk ya, Chief ya. Bahwa itu harus selalu Betul. ada gitu. Betul. Apalagi ditambah dana darurat itu diinvestasikan. Wah, makin seru kan. Makin kaya. Nah, itu gimana tuh, Chief? Boleh nggak dikasih Boleh. gambaran sedikit dana darurat tapi diinvestasiin tuh? Harus justru. Masa dana darurat ditaruh di kantong aja kan bukan jadi darurat namanya itu. Jadi punya duit misalnya tadi 10 juta, punya 60 juta, jangan cuma didiemin doang di dalam tabungan gitu. Enggak. Ini teori Hmm. teori pandemi ya. Di saat terjadi pandemi teman-teman boleh lihat kejadian yang unik. Pemerintah itu kan memberikan sekarang kalau misalnya pemerintah mau dorong manusia untuk bisa menjadi sukses di Indonesia, kenapa sih nggak bunganya digedein? Kan gitu ya. Ya. Kenapa Hmm. bunganya dikecilin? Kenapa pemerintah malah mengecilkan bunga dan memberikan bantuan-bantuan lain? Kan tujuannya cuma satu, supaya orang itu nggak diem di duitnya di bank, stagnan, dia tetap Setuju. spending. Kan gitu ya. Nah, Iya. begitu duitnya duit bunga dikecilin, berarti kan ada yang bengkak nih. Yang bengkak biasanya sektor lain tuh bengkak tuh. Saham ikut naik. Gitu. Tadi saya lihat Hmm. selintas ada yang kripto tuh ya, yang lagi booming banget. Dia ikut naik. Berarti kan semua itu akan pindah ke sektor yang lain. Nah, kenapa Mhm. nggak dan itu pindahin ke sektor lain? Cuman di manage yang baik. Kalau bunga Hmm. turun, gitu ya, teman-teman lihat deh, harga emasnya lagi turun-turunnya nih, Iya. gitu. Udah nggak setinggi Pakai beberapa waktu lalu ya, Chief ya? Iya, nah sekarang kalau udah ada yang turun tuh kan teori balon ya, dipencet satu gede yang satu. Teman-teman bila bisa pakai teori cost dollar averaging, masuk ke lini distribusi diversifikasi dengan cara dibeli sedikit-sedikit. Emasnya dibeli 2 gram, saham diikutin juga, gitu terus. Kalau lagi turun beli dikit, Hmm. dikit, dikit, masukin dana darurat ke sana. Karena kan emang lagi nggak dipakai kan? Hmm. Gitu. Hmm. Jadi daripada taruh di tabungan juga cuma nggak dapat 2% potong pajak gitu ya, mendingan investasikan. Nah, kita bisa Ya. berhemat dari tax, bisa hemat dari tax saving, bisa dapat kelebihan. Kebayang dong kalau misalnya tiba-tiba si Henry ini punya dana darurat, ada kelebihan sedikit, kemarin ikut kripto dikit aja. Sekarang udah Hmm. ketawa-ketawa tuh yang ikut kripto, kan gitu. Walaupun cuma dikit gitu.
Yang penting kalau kita mau berinvestasi, ingat diversifikasi dan cost door averaging. Dikit-dikit aja, nggak usah nafsu yang digedein. Mumpung Ramadan, kan tadi Mas Fajar juga bilang di awal, nggak boleh nafsu investasi, juga nggak boleh nafsu. Ntar jadi judi lagi. Jadi diversifikasi, manajemennya juga harus dilihatin lagi, dan nggak boleh, apa tuh tadi ya, nggak boleh nafsu ya, pakai dollar cost averaging. Oke. Itu jadi poin tersendiri tuh. Dana darurat bisa juga diinvestasiin. Karena ini penting juga nih, jadi biar dana darurat juga nggak diem aja. Anyway, Chief, aku mau potong dulu sama satu pertanyaan ya dari teman-teman nih, udah ada yang nanya nih. Oke, ini terima kasih banyak yang udah nanya. Ada Cika Ladi Pratama. Nah, ini yang tadi ngomong boncos-boncos nih, Chief. Dia kayaknya nanya lagi nih. Iya. Oke. Untuk saat ini, kalau posisi boncos itu lebih baik nggak ada utang, nggak ada tabungan, atau lebih baik ada utang tetapi ada tabungan yang cukup? Terima kasih. Nah, itu gimana, Chief? Itu gimana tuh, Chief? Posisi boncos itu yang paling enak nggak ada utang, gitu dulu. Iya, jangan boncos terus punya utang tapi tetap punya uang, jangan. Makanya gini, ada satu di Indonesia kondisi yang salah gitu ya. Hutang itu selama ada kemampuan bayar boleh, gitu dulu ya. Kemampuan bayar. Boncos itu kan artinya ada kemampuan bayar tapi nggak punya duit, yang ada di kitanya tuh nggak ada gitu. Kemampuan asetnya nggak ada, namanya boncos gitu. Nah, kalau mau, syarat pertamanya nggak boleh ada hutang dulu. Jadi setiap ada pemasukan, bayarkan ke hutangnya. Kalau pemerintah ngasih relaksasi hutang itu untuk menunda hutang, sebenarnya kita sedang menunda beban. Sebenarnya kan itu. Nah, tetap kalau bisa kita punya duit, bayarkan terlebih dahulu. Akan jauh lebih enak kita tidak punya beban, gitu ya. Nah, masalah nggak punya duitnya urusan nomor 2. Yuk kita cari, gitu. Jadi sebaiknya kalau menurut aku, itu nggak bisa dijadikan jadi satu. Namanya hutang ya hutang. Hutang itu beban. Apalagi dalam teoriku, hutang itu bukan beban cuma satu orang. Kalau ada apa-apa dengan yang berhutang, itu pindah tertutang tuh gitu. Pindah kemana-mana gitu ya. Udah gitu lagi boncos, proteksi nggak punya, kan gitu ya. Jangan, hutang itu tetap harus dilunasi terlebih dahulu. Masalah nggak punya duit, yuk kita cari solusinya. Gitu. Itu yang paling penting buat Mbak Cika. Ini termasuk utang ini nggak, Chief? Kayak utang kartu kredit kan ya? Kan kita masih dikasih tenggat waktunya tuh. Jadi sebisa mungkin harus langsung dilunasi juga. Misalnya begitu kita dapat uang. Ini pertanyaan menarik. Ini lucu nih, di Indonesia nih lucu. Begitu terjadi pandemi, bank-bank itu pada nurunin kemampuan bayar orang supaya tidak terlalu terbeban. Kan gitu ya. Dari yang 10% diturunin 5%, terus maksimal bunga sekian ratus ribu. Kan ada tuh peraturan bank yang begitu tuh. Nah, orang Indonesia bilang, asik, saya bisa kecilin pembayaran. Sampai situ, nggak berhenti. Asik, pagu saya nambah. Asik, saya bisa belanja lagi lebih murah dengan cicilan lebih ringan. Itu teori spending. Jangan. Kalau misalnya ada yang seperti itu, bank sudah menurunkan relaksasi, tetap bayarnya jangan dikurangin. Tetap. Ini kesempatan justru untuk melunasi. Gitu. Bayangkan, sampai hari ini saya sudah membantu orang melakukan rekonstruksi hutang kartu kredit, lebih dari 100 orang terselamatkan gara-gara tidak mengurangi kartu kredit pembayarannya. Gitu. Karena, iya, lebih dari 100 orang sudah selama pandemi ya. Jadi teman-teman saya yang pada, wah bingung kartu kreditnya, sebegitu diturunin pemerintah, mereka jadi punya kemampuan kan, mereka tinggal ngerem. Jadi tahun lalu saya bilang, rem semua pengeluaran, yuk kita fokus ke penyelesaian kartu kredit. 1 tahun, mereka semua rata-rata bisa mulai sekarang mulai ketawa-ketawa lagi. Nah, cuman satu syarat terakhir, Mas Fajar, diguntingin kartunya, habis dipakai. Ini dipakai lagi. karena mungkin sayang atau nanti mungkin gue ada kebutuhan lagi gitu kali ya mikirnya ya. Jadi pakai kartu kredit lagi. Ya, boleh aja sih, nggak ada yang nyalahin. Cuman ingat, prinsip kerja kartu kredit adalah duitnya ada di bank, waktu kita mau bayar ada yang kurang. Kita pakai sementara pagu yang disimpan di dalam kartu. Itu cara fungsi kartu kredit. Bukan duitnya nggak ada, kita pakai di kartu dulu. Nggak begitu. Itu salah. Intinya itu bukan uang yang ada di kita gitu, itu cuma dipinjemin dalam tanda kutip sama bank untuk kita bayar lagi ya, Cip ya. Iya, jadi misalnya duit kita di bank ada 20 juta gitu ya, terus kita mau beli AC baru nih harganya 22, yang 2 kurang, ya boleh gitu. Jangan duit 20 juta, saya butuh barang 100 juta. Wah, enggak begitu. Jadi lebih banyak penggunaannya ya porsi kartu kredit. Oke. Itu semoga tadi udah dicatat juga. Tapi satu lagi, Chief, tadi tabungan. Cika tadi juga nanya apa
Apa kalau gitu mendingan nggak punya utang tapi tabungan cukup, atau harus nggak ada dulu? Oh, tadi aku agak lupa sih poinnya. Oke, Iya. lebih baik ada utang tetapi ada tabungan yang cukup. Nah, ini dua-duanya tetap bisa jalan atau enggak, Jeff, kalau emang kita tetap ada utang? Yang penting kemampuan bayarnya ada. Berhutang itu tidak merupakan masalah besar selama kemampuan bayarnya ada. Kemampuan. Jadi Oke. jadi pendapatannya tetap ada gitu, tabungan jangan diambil-ambil dan beratnya cukup. Terus kita harus ini ya, dengan hutang itu harus dalam arti harus benar-benar patuh gitu kepada jadwal gitu ya. Harus benar-benar kita ngikutin jadwalnya. Jangan udah punya hutang mau diselesaikan, ngutang lagi dikit lagi. Jangan ada kata-kata begitu. Disiplin bahasanya. Hutang Disiplin. itu ya harus disiplin diselesaikan. Karena syarat hutang itu tidak boleh terjadi di atas usia 55. Itu persyaratan hutang, Mas Fajar. Orang umur 55 ke atas harus hutang 0. Itu aja. Nah, berarti untuk anak-anak muda, milenial nih udah diingetin nih, kalau bisa dari sekarang memang kalau nggak penting-penting banget tadi ya, Chief ya, better pergunakan source yang ada aja kita ya. Betul. Hidup dengan begini-begini aja lah ibaratnya gitu ya. Siap. Oke. Tadi siapa tuh Cika, semoga bisa terjawab tuh dari Chief Henry. Bisa bantu juga pengelolaan keuangannya selama sekarang ini atau seperti apa yang sekarang lagi dihadapi, semoga bisa bantu. Oke, kemudian ada lagi berikutnya, Chief, nih pertanyaannya nih. Dari Sagita kita. Selama pandemi, apalagi saat Ramadan gini, omset penjualan drastis menurun. Bagaimana trik kita menyisihkan pendapatan untuk investasi, Pak? Saat ini saya lagi renovasi rumah. Apakah dana investasi juga harus disisihkan? Nah, ini kayaknya punya usaha nih Sagitanya nih, Chief. Keren. Jadi gini, Mbak Sagita, mudah-mudahan yang syarat pertamanya tadi nggak dilupakan dulu. Jadi pendapatannya tetap harus ada ya. Termasuk orang yang sangat luar biasa memutuskan renovasi rumah di tengah-tengah pandemi gitu. Sebenarnya berarti perhitungannya harusnya matang ya. Nah, jadi kalau omset turun gitu ya, sebenarnya kita harus berpikir sekarang, omset itu hilang apa tidak? Itu dulu. Dalam arti begini, yang namanya omset itu kan punya tetap ada income kan? Gitu ya. Jadi income-nya tetap ada, cuman masalahnya dia membawa profit lebih nggak buat kita di rumah, kan itu dulu. Nah, selama dia masih membawa profit, yuk kita jalanin. Gitu, terus aja, walaupun omset turun, jalanin. Memang kerja kerasnya jadi lebih besar. Nah, terus lagi renovasi rumah, investasinya tetap harus lakukan nggak? Tetap. Nggak ada cerita. Yang namanya omset turun, tetap minimal 10% harus diinvestasikan. Gitu. Sebab apa? Sebab investasi inilah justru yang akan menolong rumah saat lagi direnovasi nanti. Jadi income itu kan ada 4. Ada active income saat kita bekerja atau berbisnis. Ya. Terus ada lagi passive income. Saat apa? Saat kita sudah punya pelanggan bisnis gitu kan ya. Nah, ada lagi financial income. Dari investasi, begitu kita taruh di sesuatu instrumen investasi, dia menghasilkan income. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada lagi aset income. Kalau yang direnovasi rumah kan harganya juga ikut naik sih sebenarnya, kan gitu. Cuman kita ngelihatnya sebagai expense betul, sebagai biaya. Nah, tinggal yang tadi diikutin tuh bahasa kita. Yang penting pengeluaran kita 1 bulan itu tidak melebihi 45% dari pendapatan. Paling kita diprotes ntar Mas Fajar nih. Gimana caranya orang omset turun? Ya itu dia yang harus kita lakukan penyesuaian gitu. Oke, jadi Mbak Sagita harus adaptasi lagi tuh ya dari omset yang menurun, kemudian pendapatannya gimana persentase-persentasenya, dan investasi jangan sampai ditinggalin ya. Chief ya, tadi tetap harus ada. Betul, ya. Tetap harus ada. Justru seminim-minimnya itu harus ada. Seminim-minimnya harus ada. Oke tuh Mbak Sagita, semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi udah ditanyain ke Chief Henry, langsung dijawab. Lanjut lagi Chief, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Fahmi. Mas Fahmi nanya nih, Pak, apakah uang THR lebih baik diinvestasikan ke produk seperti emas atau saham? Atau lebih baik tidak usah, hanya disimpan saja sebagai deposito? Mohon jawabannya. Nah, silakan Chief buat Pak Fahmi, Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau saya tiga-tiganya. Deposito iya, saham iya, emas iya. Gitu. Kenapa tuh Chief? Iya, kan gini, orang itu suka terpaku sekarang pada pilihan kemana tahun ini, saat ini lebih baik gitu ya.
Saat ini lebih baik mungkin ke salah satu yang tadi disebutkan betul. Tinggal berapa persennya aja yang diganti-ganti. Di switching lah, switching produk keuangan. Tiga-tiganya harus punya. Karena gini, ada alasannya. Yang namanya deposito itu, kalau bisa adalah produk yang tidak bisa kita lihat-lihat setahun sekali. Kan gitu. Ya kan ya? Karena punya jangka waktu ya, nggak bisa dilihat-lihat gitu ya. Iya, sebab kalau mau di break-break namanya juga bukan deposito, mendingan pakai tabungan biasa gitu. Tabungan biasa. Nah, jadi kalau kita beli deposito, pastikan kegunaan deposito itu berfungsi untuk tahun depan buat kita. Itu dulu. Nah, terus kalau mau berinvestasi tempat yang lain gimana? Beli saham. Nah, terus beli emas, silahkan. Cuman kan jadi tidak semua gitu ya. Nah, jadi misalnya punya duit 10 juta. Buat apa nih? Bisa 5 jutanya masuk deposito. Yang 3 jutanya beli saham, 2 juta beli emas. Kalau dia turun, tapi kan nggak 10 juta yang hancur gitu ibaratnya. Gitu kan. Jadi dia hanya sedikit demi sedikit gitu. Nah, tiga-tiganya perlu. Nah, untuk yang sekarang gitu ya, untuk yang kondisi yang terakhir ini, yuk gedein sedikit di dalam emas gitu. Karena dia lagi turun gitu. Nah, terus besok turun lagi, beli lagi gitu. Jangan takut, beli lagi. Karena lagi ya. Iya, waktu pertama tahun lalu sama temennya Mas Fajar juga di IDX, saya udah pernah bilang, ingat kalau lagi harga sahamnya anjlok, masukin dikit-dikit 2 juta, 2 juta, 2 juta, turun beli lagi. Itu yang ngikutin saran tuh ada yang follow juga. Kebetulan dia kemarin WhatsApp gitu. Ternyata sudah balik modal dari 4 bulan 5 bulan yang lalu. Ya itu dia, karena teori investasi tinggal switching gitu aja sih sebenarnya. Switching. Iya, tiga-tiganya harus punya. Cuman kalau orang nggak biasa main saham, satu syaratnya Mas Fajar, tanyakan ke ahlinya. Jangan main asal nembak, jangan goreng-goreng gitu, ntar gosong baru tahu rasa gitu. Siap. Oke, akhirnya ada diversifikasi di situ. Kemudian kalau memang mau akhirnya coba alokasiin ke satu instrumen yang kita belum paham, lagi-lagi cari lagi yang mengertinya ya. Chief ya, siap. Oke. Mas Fahmi, tadi semoga bisa terjawab ya. Chief, ini banyak yang nanya nih Chief nih. Kayaknya iya, bagus. seru banget nih kayaknya. Seru ya? Orang-orang punya persoalannya luar biasa. Ini dari Edi Syahputra. Ya. Bagaimana jika kita mengalami kebangkrutan usaha? Waduh, bangkrutnya. Apakah dana investasi itu akan kita gunakan atau dipertahankan tidak diganggu-ganggu? Mohon solusinya, Pak. Nah, Chief, gimana tuh Chief? Ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih ya, kalau bahasa politisi yang sudah wafat itu ngeri-ngeri sedap. Jadi gini, Mas Edi Saputra, kalau mengalami kebangkrutan sebenarnya pertama kali saran saya tanya kenapa bisnis itu bangkrut gitu ya. Apakah memang karena bangkrut karena keadaan pandeminya, atau bangkrut karena memang kita kurang melakukan monitoring atau gitu-gitu, pasti ada satu alasan ya kenapa itu bangkrut. Nah, biasanya bangkrut yang paling gak enak tuh cuman karena dua. Bangkrut karena keadaan pandemi ini terjadi gitu ya. Jadi kita mau memulainya kembali agak sedikit resikonya agak sedikit berat gitu ya. Atau bangkrut karena kita nggak monitoring. Itu ada dua tuh yang hal paling nggak enak. Jadi ibaratnya kita terfokus sama kondisi yang fokus yang lain sehingga ini nggak kepegang gitu ya. Nah, saran saya kalau mengalami kebangkrutan hari ini, teorinya sederhana. Ikuti arus di mana orang seneng akan sesuatu. Cari tahu, tapi nggak boleh berkompetisi. Jadi janganlah kita berkompetisi dengan yang namanya bisnis. Hari ini kita mesti berteman dengan yang namanya pandemi. Kuncinya begini, Mas Edi Syahputra tadi ya. Iya. Ya, kalau orang masih punya rambut, yuk kita jualan shampoo. Jadi kalau misalnya dulu Mas Edi bisnis yang lain bangkrut, kita harus berpikir apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Selama orang punya rambut, yuk kita jualan shampoo. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita provide barang itu yang orang lain nggak butuhkan, yang orang lain butuhkan, tapi kita nggak lakukan. Nah, dengan satu syarat, kita harus terjun sendiri. Di zaman pandemi kayak begini, ya proaktif adalah salah satu kunci yang bikin orang pebisnis bangkrut jadi sukses. Tidak bisa menyerahkan lagi kepada orang lain. Kerjakan langsung, turun langsung, belajar. Gitu ya. Selama pandemi ini, yang namanya ini nih si Henry ini aja, juga yang tadinya nggak belajar hukum, baru sekolah hukum lulus. Sekolah faraid lulus. Karena apa? Karena pengen tahu yang orang lain nggak tahu, karena orang ada market di sana, tapi terjun langsung. Jangan serahkan lagi sama orang lain, terjun sendiri Mas Edi Syahputra. Jangan kalau kita punya anak buah, enggak.
terjun langsung, riset sendiri, balik lagi. Sekarang kita harus berteman dengan orang yang mengerti di sana. Nah, itu cara yang paling mudah mengatasi kebangkrutan. Hari ini loh ya, gitu Mas. Iya. Oke, tapi kemudian yang kedua akhirnya, bangkrutnya udah ketahuan nih misalnya Chief Das, karena ini. Nah, dana investasinya tadi yang ditanyain, ini boleh dipakai atau benar-benar jangan diganggu gugat? Kalau saya, yang namanya dana investasi, misalnya dari hasil usaha yang sudah bangkrut, ya udah kita likuiditas deh ya. Berarti saya keterima lagi tuh modal saya balik gitu ya. Mungkin sudah minus. Investasikan kembali. Jangan didiamin. Gitu. Jadi, ada kata pepatah begini, Mas Fajar. Kalau mobil nggak pernah dipanasin di bawah jalan, lama-lama kan jadi rusak. Betul ya? Uang pun sama. Harta pun sama. Coba aja kita punya rumah, habis dibeli, didiamin aja. Lama-lama juga keropos, rusak sendiri. Iya. Harta kita pun sama, udah bangkrut, terus kita tiba-tiba diamin aja tuh duit, masukinnya deposito, diamin. Ya udah, sekarang tinggal ngarep deh dapat 3,sekian% net apa segala macam, inflasinya naik kan gitu-gitu. Lama-lama habis juga. Investasikan ulang. Tapi kali ini cari yang lebih berguna buat kita, tapi bisnisnya yang jangan seperti kemarin. Alasannya harus dicari. Tapi harus diinvestasikan kembali, nggak boleh didiamin. Harus diputar lagi tadi Mas Edi, jadi jangan takut juga ya, siapa tahu itu justru bisa jadi modal lagi untuk usaha berikutnya yang lebih oke lagi ya Chief ya. Sekarang tuh zamannya buka mulut dapat duit kok. Iya benar. Itu kita tiru prinsipnya tuh, luar biasa tuh. Oke Mas Edi, semoga tadi bisa menjawab yang udah ditanyakan. Kemudian Chief, ini ada berikutnya lagi. Oke, ini kayaknya bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Mungkin tadi sempat nggak merhatiin atau mungkin tadi memang kita kurang detail persentasenya. Chief nih, Agus AGS Purnomo nanya, Chief, manggilnya udah Chief nih, berarti udah tune in banget nih. Jika punya uang untuk invest, sebaiknya berapa persen di emas, saham, asuransi untuk keamanan jangka panjang? Gimana tuh Chief? Oke, kalau aku boleh sarankan buat teman-teman, kita kembali kepada basicnya. Jadi kalau kita punya uang gitu ya, yang tadi seperti awal, kita harus ingat dulu sosial, zakat, perpuluhan, derma, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan persentase masing-masing kepercayaan. Yang kedua, kalau punya hutang, bayarkan hutangnya apapun yang terjadi, termasuk dana THR, dana bonus, bayarkan hutang. Itu nggak boleh. Kemampuan untuk bayar hutang itu 30-35% dari pendapatan. Gitu ya. Dah, itu simpen dulu. Terus pertanyaan tadi, kalau dia nggak punya hutang, gimana? Nah, duit yang buat posko 30-35% inilah yang bisa menjadi dana darurat kita dan penyelamat kita kalau ada apa-apa. Gitu kurang lebih. Nah, proteksi minimal 10%. Nggak bisa dikutak-kutik. Proteksi untuk apa? Proteksi itu biasanya orang beli produk asuransi. Gitu ya. Sama mereka biasanya beli produk emas. 2, itu minimal 10%, budgetnya di situ. Yang ketiga, yang keempat adalah investasi 10%. Nah, investasi 10% ini biasanya kita sarankan ke sahabat sesuai dengan risk profile-nya dia. Kalau risk profile-nya dia risk absorber gitu ya, atau risk taker, kita sarankan dia sahamnya lebih besar. Gitu ya. Apalagi dia masih muda gitu ya. Dengan teori cost dollar averaging, jangan tiba-tiba punya duit 100 juta, masukin ke saham semua. Jangan. Itu teman-teman sama aja ngelihat jurang, terus teriak, wah masuk gitu. Itu sama aja. Walaupun harganya naik, tidak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena itu pakai nafsu. Yang namanya investasi itu harus pakai tata aturan. Masukin ke saham sedikit demi sedikit. Gitu ya, sesuai dengan risk manajemennya. Sisanya baru dijadikan biaya untuk kebutuhan hari-hari, biaya dan biaya lainnya. Sisakan surplus. Nah, teman-teman, tadi pertanyaannya kan berapa persen? Iya, sekarang tinggal dikembalikan ke teman-teman. Kalau saya boleh sarankan, begitu ada pendapatan, ya, sebaiknya kalau teman-teman masih muda, ya, ada 3 barang yang teman-teman bisa lirik hari ini. Ada emas, gitu ya, ada saham, sama ada untuk meleverage di antara 2 ini reksadana. Gitu. Reksadana, oke. Iya, karena apa? Teorinya karena teori tax planning sebenarnya. Tax planning karena apa? Emas itu kan sahamnya pajaknya kecil ya, hanya 0,45. Jadi potongan buat kita oke. Kalau kita mau main saham, transaksionalnya cuma 0,1, dividen juga cuma 10% gitu ya. Apalagi reksadana. Ya benar-benar kita dapatnya net karena sudah dipotong oleh mereka, kan gitu. Itu ada kelebihan pendapatan buat kita. Main di situ sebagian besar
sampai 60%. 40%-nya masukin ke deposito atau tabungan biasa. Jangan tabungan biasa, deposito. Nanti kalau sudah mendekati pensiun gitu ya, bisa diputer gitu, diputer balik. Jadi yang 60%-nya bisa deposito, yang 40% dibagi 3 tadi gitu. Nah, komposisi itu yang hari ini ideal untuk teman-teman ikuti selama pendapatannya ada. Gitu dulu ya. Siap. Itu dulu. Nah, dari situ terjadi surplus. Gitu kan ya. Okay. Nah, surplus inilah yang dipakai buat beli rumah. Gitu. Buat beli properti, ada ruko, cicil tuh ruko gitu. Kan masih punya 30% tadi di awal, punya kemampuan bayar gitu. Itu yang keren. Oh, keren. Benar-benar. Waduh, ini detail banget sih, Chief. Ini benar-benar bisa jadi patokan sih buat teman-teman, buat sobat IDX Channel juga nih, termasuk buat saya juga, Chief, yang masih terus belajar gimana sih ngelola keuangan dengan oke, dengan baik. Dan gak ada yang salah yang benar ya, harus terus dipelajari. Ingat itu siap, aja. Harus terus. Anyway, Chief, boleh nggak terakhir kasih satu statement gitu buat teman-teman juga, mungkin bisa penyemangat atau apa untuk mengelola keuangan yang cerdas sepanjang Ramadan dan di tengah pandemi ini? Oke, buat teman-teman, ini sih pinter Mas Fajar. Ini kebetulan satu tulisan saya yang akhir-akhir ini sedang saya tulis di tengah pandemi ya. Dan saya emang sengaja nggak bikin buku, cuman kayak saya lebih senang sharing kebetulan. Buat teman-teman semua, di tengah pandemi, di tengah Ramadan itu, saya punya prinsip keuangan yang teman-teman bisa ikuti. Ya, namanya MILO, Milo. Ya, tapi Milo, bukan minuman ya. Milo itu more in less out. Gitu aja prinsipnya. More in less out maksudnya apa? Begitu teman-teman punya pendapatan, pikirkan bagaimana caranya pendapatan itu bisa menghadiahkan kepada kita pendapatan lebih dengan cara berhemat. Less out. Gitu. Kalau kita mau berinvestasi, cari investasi yang memberikan kita more in dan less out. Gitu. Kalau bisa manfaatnya ganda. Ada banyak. Kita bisa mendapatkan saham dengan minus out-nya, minus pajaknya. Kita bisa beli emas, more in-nya, less out-nya, pajaknya. Itu banyak. Prinsip Milo ini tolong dijaga. Milo itu more in, less out. Saat pandemi, ya, ingat prinsip ini, pokoknya apapun yang bisa jadi duit, kerjakan selama tidak merugikan orang lain. Saya aja kalau temen nitip hand, saya mau nitip beliin materai dong 10 biji, beli. Yang penting ada kelebihan gitu ya. Nggak apa-apa. Satu materai 1.000 perak ya, lo nitip ceban ya, beliin nggak apa-apa. Yang penting ada kelebihan. More in, less out. Itu penting. Itu hari ini. Oke, prinsip dari Chief ini jadi penutup kita nih, more in, less out. Milo, teman-teman, sekali lagi silakan dicatat lagi buat jadi panduannya juga nih ngelola keuangan di Ramadan dan juga tengah pandemi kali ini. By the way, Chief Henry, ini kayaknya kita udah sampai di ujung sesi. Nggak terasa ya? Kayaknya tadi baru mulai ya? Iya, kayaknya baru mulai. kayaknya baru mulai panas nih. Oke, mungkin nanti kita lanjut di sesi lain kali ya, Chief ya. Kalau memang kita nanti pas ada waktu, Chiefnya juga kalau pas lagi senggang nanti kita coba atur lagi, Chief. Yes. Terima kasih banyak. By the way, sehat selalu, sukses selalu buat Chief Henry. Lancar juga puasanya. Siap, terima kasih, Chief. Terima kasih. Oke, teman-teman, tadi kita udah diskusi lumayan panjang tuh dengan Chief Henry ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil, banyak banget hal-hal yang bisa kita catat, jadiin panduan buat ngelola keuangan kita. Dan jangan lupa nih teman-teman, kalau mau tahu informasi terbaru juga soal ekonomi, bisnis, pasar modal, saham, dan segala macamnya, nonton terus IDX Channel ya. Pantengin juga Instagram kita. Tapi kalau mau nonton IDX Channel, jangan lupa untuk bisa ke IndiHome, First Media, dan juga MNC Vision. Kemudian kalau untuk baca beritanya yang terupdate, bisa follow akun IDX Channel di @IDX Channel di YouTube juga ada, kemudian di Instagram juga ada, dan juga websitenya juga kalau untuk baca berita lebih lengkap di idxchannel.com. Anyway, semoga live Instagram kita di break time kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang tadi belum kejawab. Mohon maaf karena memang cukup banyak ini pertanyaannya dan keterbatasan waktu juga, tapi nanti kita sambung di lain waktu. Dan semoga yang masih menjalankan ibadah puasa Ramadan masih lancar terus. Kita tunggu nanti waktu berbuka, masih kurang lebih 5 jam lagi ya. Dan buat teman-teman yang lain yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Semoga waktu istirahatnya udah cukup di siang hari ini. Udah makan siang juga udah segar lagi. Jadi kita akan jumpa di break time berikutnya. Thank you banget, saya Fajar Wayong, sampai jumpa.